Bab 14. Ada rumah emas di dalam buku itu. Meng Yu mengeluarkan kunci dari saku celananya dan membuka pintu berkarat itu. Dia memasuki ruangan dan menyalakan lampu gantung di lorong. Ini adalah rumah kecil dengan satu ruang tamu, 2 kamar tidur, 1 dapur, 1 kamar mandi dan balkon kecil. Sewa bulanannya $1.500 Namibia. Murong Qianyu mengikuti di belakang Meng Yu, memandangi lingkungan tempat tinggal Meng Yu yang biasa dengan rasa ingin tahu. Awalnya dia sedikit kecewa. Karena rumah Meng Yu, baik dari segi penempatan barang-barangnya maupun kualitas barang-barangnya, sangat biasa saja, tidak bisa lebih biasa lagi, bahkan terkesan sedikit kumuh. Namun saat dia melihat toples koin di meja komputer, dia terkejut dengan kemewahan sederhana yang telah lama hilang. Sebenarnya ada koin dan uang kertas dengan nilai nominal lebih dari 10 sen di dalamnya. 10 sen sama dengan $100 juta Namibia. 1 yuan sama dengan $1 miliar Namibia. Celengan kecil ini harus dapat menampung setidaknya 100 yuan. Apakah benar-benar tidak apa-apa kalau membuang uang tunai lebih dari 100 miliar yuan seperti ini? Bukankah ini benar-benar brankas bank? Berdirilah di sini dan jangan bergerak. Aku akan membuatkanmu secangkir teh. Meng Yu memperlakukan Murong Qianyu sebagai teman biasa dan tidak mengatakan kata-kata sopan apapun. Bagaimana dengan koin-koin dan uang kertas yang berserakan itu? Itu semua dilemparkan oleh Meng Yu sebelum membuka kotak ajaib sistem. Lagi pula, tak seorang pun menganggapnya serius sebelumnya. Biarkan aku jujur, pada hari hujan, jika $1 jatuh dari saku Anda ke air kotor, siapa yang akan bersedia membungkuk untuk mengambilnya? Lebih parahnya lagi, harganya cuma 10 sen. Namun, waktu telah berubah. 1 sen dapat membeli seluruh bangunan komunitas. Murong Qianyu setuju dengan patuh, tetapi matanya yang berputar menunjukkan kegembiraan dan kegelisahannya. Setelah menemukan harta karun di celengan, Murong Qianyu tampaknya sangat termotivasi. Dia mulai memperhatikan dengan saksama sudut pertama ruangan itu, seolah-olah dia sedang berpartisipasi dalam permainan puzzle sungguhan. Tak lama kemudian, dia menemukan pesawat kertas yang terbuat dari beberapa lembar uang kertas $2 di rak buku. Hal ini sangat mengejutkannya. Sejauh pengetahuan Murong Qianyu, Bank Sentral telah berhenti menerbitkan uang kertas 2 yuan karena tidak terlalu berguna. Mereka yang mampu mengumpulkannya semuanya adalah tokoh-tokoh terkemuka di kerajaan Xia. Misalnya, kakeknya punya satu, yang dibingkai dan dipajang bersama beberapa lukisan terkenal di dunia. Setiap kali ada tamu terhormat datang berkunjung, kakeknya akan selalu mengeluarkannya dan membanggakannya untuk waktu yang lama. Dia selalu bangga terhadap kakeknya dan merasa bangga bahwa keluarga Murongnya telah mengumpulkan uang kertas 2 yuan. Sampai Murong Qianyu melihat pesawat kertas di depannya. Diperlukan sedikitnya 5 lembar uang 2 yuan untuk melipat pesawat kertas. Murong Qianyu tidak pernah menyangka sebelumnya ada orang yang mampu melakukan hal semewah itu. Bahkan jika kita mengesampingkan nilai koleksinya, jumlahnya masih lebih dari $10. Jika dikonversi ke dolar Namibia, jumlahnya akan menjadi 10 miliar. Cukup untuk membeli sebuah perusahaan kecil yang terdaftar. Ini bukan pesawat kertas, tapi Meisha. Bahkan biaya pesawat ulang-alik Laitos Country mungkin tidak setengah dari biaya pesawat kertas ini. Maaf telah mempermalukan Anda. Keterampilan saya dalam mengerjakan sesuatu biasa saja dan hasil lipatannya tidak terlihat bagus. Meng Yu datang membawa 2 cangkir teh dan menyerahkan satu kepada Murong Qianyu. Murong Qianyu mengambil cangkir teh dan memutar matanya genit ke arahnya. Kalau saja dia tidak tahu sifat Meng Yu yang rendah hati, dia akan mengira dia sedang memamerkan kekayaannya. Apakah kemampuan langsung merupakan kuncinya? Kuncinya adalah bahan pesawat origami, bukan. Koin 2 yuan yang dianggap orang lain sebagai harta langka hanya cocok untuk membuat pesawat origami di tangan Meng Yu. Ini sungguh tidak manusiawi. Murong Qianyu merasa cemburu. Dia adalah putri dari grup Murong, dan telah menjalani kehidupan mewah sejak kecil, dengan mobil dan villa mewah. Ini pertama kalinya dia iri pada orang lain yang lebih kaya darinya. Sambil menyeruput tehnya sedikit,
Murong Qianyu menggelengkan kepalanya. Teh ini terlalu biasa. Itu sama sekali tidak layak untuk pesawat kertas ini. Tampaknya Meng Yu, seorang pria yang rendah hati, tidak akan mengambil inisiatif untuk memamerkan kekayaannya. Jadi dia perlu terus menjelajah. Memikirkan hal ini, Murong Qianyu mendongak dan memeriksa rak buku. Dia merasa pasti ada lebih banyak harta karun yang tersembunyi di area yang padat dengan harta karun di rak buku. Tiba-tiba, Murong Qianyu melihat salinan The Book of Songs, yang juga sangat dia sukai. Dia tidak menyangka akan melihatnya di rak buku Meng Yu. Tampaknya mereka berdua masih memiliki banyak kesamaan minat. Murong Qianyu berdiri berjinjit, dan dengan jari-jarinya yang ramping dan lembut, dia meluncur melintasi buku-buku di rak buku dan mengambil kitab lagu. Setelah membolak-baliknya dengan santai, dia tertegun dengan mata terbelalak. Kerja bagus. Apa yang dilihatnya? Sebenarnya ada uang $5 yang terselip di buku itu sebagai penanda buku. Apakah ini arti sebenarnya dari adanya rumah emas dalam buku? Baiklah. Jujur saja, 5 yuan sama dengan 5 miliar dolar Namibia. Jika uang sebanyak ini dikonversi menjadi emas, itu akan cukup untuk membangun istana emas. Murong Qianyu hampir menangis. Mengapa ada perbedaan besar antara dia dan dia meskipun mereka berdua suka membaca kitab Kidung Agung? Dia juga harus memutar otak untuk mencari cara memulai bisnis. Dan dia sudah memiliki 10 triliun dolar Namibia dalam bentuk simpanan, menjulang tinggi di atas langit. Bahkan pembatas buku yang digunakan untuk membaca terbuat dari uang kertas $5. Orang kaya yang tidak suka menonjolkan diri itu sungguh menakutkan. Meng Yu menemukan ini dan merasa ada sesuatu yang salah. Lagi pula, $5 adalah jumlah uang yang sangat besar di dunia baru, dan agak terlalu mahal untuk digunakan sebagai penanda buku. Murong Qianyu, tolong bantu aku mengeluarkan semua uang kertas. Nanti aku simpan di bank. Kita membuat keributan besar hari ini. Kurasa tempat ini akan menjadi incaran pencuri. Aku harus pindah. Meng Hao tersenyum acuh tak acuh. Murong Qianyu tiba-tiba menjadi malu. Kamu mungkin belum membeli villa. Kalau tidak, mengapa kamu tidak tinggal di tempatku selama beberapa hari? Sebenarnya, aku tinggal sendiri dengan beberapa pembantu. Jadi tempat ini cukup sepi. Menghadapi ajakan wanita cantik itu untuk tinggal bersama, Meng Yu ragu sejenak, tetapi tetap menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia tidak suka perasaan tinggal di bawah atap orang lain. Dia tidak mampu membeli rumah sebelumnya, tetapi sekarang dia telah menjadi orang terkaya di dunia. Jadi bagaimana mungkin dia bisa tinggal di rumah orang lain lagi? Sekilas kekecewaan melintas di mata Murong Qianyu. Permintaan Anda untuk hidup bersama ditolak.